dadak buka biar dia boneka yang atas. Nasi atas masanda untuk yang baik. Kami pada hari ini jadi bermula kita buat introduction dulu lah. Nama saya Agnes dan itu di Taiwan. Silakan selanjutnya. Halo, saya Leong jadi saya dah dari KK. Jadi pada hari ini saya datang juga lah untuk menyokong tugas saya lah hari ini. Dia masih baru, jadi saya harap kamu semua sini boleh beri tunjuk aja kepada dia juga. Oke, kalau kamu tidak paham, ada apa-apa tidak paham, kamu boleh raise your hand lah kan, angkat tangan dan tanya kepada dia, dan kalau ada apa-apa yang dia kira dapat jawab saya akan bantulah. Oke, saya di sini bersama kami juga ialah kami punya sales manager, Akong lah ya, Akong untuk branch sana kanak, dan kedua di situ ialah kami punya Askar lah, oke, Askar untuk Taekwondo, untuk promote show lubricants lah kepada kamu lah. Biasanya kalau kamu call ke ataupun sales tu, orang jual itu yang yang pertama di situ di depan tu ialah Asem lah, oke, yang di belakang sedikit tu yang cute itu untuk mic lah. Oke, jadi hari ini Edmund akan buat satu perkongsian sharing with you all, pasal lubricant, dan paling pentingnya pengetahuan yang kamu dapat hari ini bukan setakat hanya untuk kamu macam mana fikir pasal show lubricant saja. Apa yang kamu dapat hari ini sebenarnya boleh diaplikasikan pada tempat lain jugalah. Untuk minyak lain, macam mana kamu pilih minyak, apakah maklumat ataupun pengetahuan yang kamu perlu tahu ketika membeli minyak lah. Jadi saya harap hari ini akan menjadi satu hal yang sangat bermanfaat untuk kamu semua lah. Jadi saya serahkan sesi ini kepada Edmund lah. Sebelum saya mula, saya minta maaf lah karena bahasa Melayu saya bukan begitu baik lah. Jadi kalau saya bincang nanti, kalau saya share tadi nanti kalau tidak paham boleh angkat tangan lah, saya boleh bikin sama kamu lah. Jadi kali ini kita akan mengkongsikan tentang sedikit minyak perintil dan grease. Nah, ini yang topik-topik saya akan bincang. Pertama ialah asas minyak perintil, storage lubricant, yaitu cara penyimpanan lubricant kamu. Nanti lubricant management, yaitu pengurusan lubricant. Bagaimana kamu harus jaga kamu punya lubricant, bagaimana kamu menguruskan stok kamu. Nanti saya akan share sedikit tentang produk baru kami, break fluid sama coolant. Nanti lepas itu saya akan share tentang chemical services, yaitu services yang kita akan yang boleh bagi kamu untuk check oil condition ke, check grease condition ke, apa-apa untuk improve kamu punya operation lah. Dan akhirnya saya akan satu Q&A session lah untuk kamu semua, apa yang kalian paham boleh katakan lah. Sebelum saya mula, siapa boleh bagi tahu apakah fungsi minyak perintil? Bagi saya poin, coba bagi saya poin. Bukan itu lah. Ya, minyak perintil. Dia punya fungsi utama. Minyak masak. Minyak yang kamu simpan di dalam enjin, siapa boleh kongsikan? Ya, enjin apa dia fungsi grease, apa dia fungsi ini? Pasti dicinja. Protection satu. Apa lagi? Saya mau kami jawab. Oh, siapa marketing? Nama apa? Banyak mana marketing? Nama kamu boleh introduce sini? wakil Dinas Ekonomi itu. ulas depan Ya, malu-malu Pak, saya pun malu tuh, saya pertama kali berdiri di sini sharing. Oke, kita apa? Kita show sedikit poin lah. Yang pertama, reduce friction sampai tadi Mr. Alvin. Mr. Alvin sudah cakap beri protection lah. Reduce friction and wear, yaitu mengurangkan keseran dan kepisan lah.
Anda sudah tahu ketika itu dua komponen mesin bergerak sama sendiri, keseran akan berlaku. Okay? Kalau tiada minyak kelinci yang act as satu lapis di between dia punya dua komponen bergerak, maka itu metal akan kislah. Okay? Kedua, protection against corrosion. Okay? Perak lah, semua orang pun tahu apa perak kan. Okay? Sama seperti poin yang pertama, minyak kelinci akan menjadi satu lapisan, okay? Dan kalis air, jadi dia tidak mudah perak lah. Okay? Sustain contaminant atau flushing, okay? Seperti yang pada kita itu darah, yang dia membuang itu sisa-sisa toksikan, kita buang kencing ke atau perak ke kan, kita akan flushing lah, pakai darah kita flushing lah, sama seperti minyak kelinci, dia buat kita flushing, okay? Dia pass through to filter capture itu dia punya sisa-sisa tadi, itu maka itulah masuk flushing lah. Cooling effect, okay? Sama seperti kita minum air, untuk penyejuk lah, untuk menyejukkan badan kita. Okay, sama juga minyak kelinci, okay? Ketika enjin bergerak, dia akan mengeluarkan kabel, okay? Jadi minyak kelinci akan menurunkan dia punya suhu. Akhirnya assist in sealing lah. Assist in sealing masuknya dia menjadi satu penghalang lah. Kalau kamu letak, contohnya kamu letak grease di komponen-komponen mesin, ada yang berlubang-lubang kan, dan akan menghalang orang dari masuk ke dalam engine, ya, supaya itu minyak kelinci tidak mudah dikontaminasi lah. Okay? Lubricant composition. Apakah komposisi di dalam minyak kelinci? Okay? Sebenarnya minyak kelinci kalau dibahagikan ke dua komponen, yaitu satu base oil, additive. Base oil itu maksud minyak asas lah. Apa yang kita geluti di bawah tanah itu minyak, okay? Itu base oil lah. Okay? Saya percaya kamu semua pernah dengar minyak sintetik, minyak polisintetik kan? Okay? Itulah maksud base oil lah, minyak asas dia. Dan sebanyak 90% minyak asas yang diambil untuk membuat minyak kelinci, okay? Dan 10% yang lain itulah aditif. Okay? Bagaimana memasukkan maksimum lah 10% bahan tambahan aditif. Aditif kamu pun pernah dengar kan, anti karat ke, anti bui ke, itulah aditif. Okay? Dia menguatkan fungsi perlindungan yang dibagi oleh minyak kelinci lah. Bukan cakap minyak kelinci tidak bagus tanpa bahan lah kan. Dia masih baik, tapi aditif dia menambah lagi, ya, meningkatkan dia punya proteksi. Jadi dua komponen ini akan hasillah lubricant, minyak kelinci dan grease. Grease biasanya grease dia akan ini thickener. Thickener ini dia meningkatkan kelikatan itu minyak kelinci. Sama seperti kita masakkan, kita letak itu tepung jagung, meningkatkan itu kelikatan kan. Sama juga di sini lah grease, mereka masukkan thickener. Lubricant storage, kepentingan lubricant storage. Okay, siapa boleh kongsikan mengapa pentingnya kita menjaga kita punya stok? Supaya dia punya kualitinya itu terjaga. Ya, kualitinya terjaga. Inilah ensure that lubricant and deep condition lah, sentiasa dalam kualiti yang tinggi. Okay? Dan juga kalau kamu jaga kebersihan akan mengurangkan lubricant waste lah, karena kalau kotor kan, itu pemeriksaan akan masuk ke dalam tong ke filter, akan efek dia punya lubricant quality lah. Kalau kita soal efek dan quality, kalau kamu masuk lagi ke dalam engine, maka itu filter kan dia cepat block lah, kena block lah, karena ada itu sebelum kamu guna pun ada itu sisa-sisa kotoran kan, dan lagi cepat lagi block itu filter. Jadi inilah pentingnya menjaga suatu lubricant. Nah, ambil pasien inilah sensasinya. Lubricant can be contaminated and degrade even when not resolved lah.
sama seperti makanan kita, roti ke, can-can ke, dia akan tarik luput kan. Sama juga dengan lubricant. Lubricant itu juga ada tarik luput. Dia ada satu period of time, kamu harus menggunakan semua lah. Kalau tidak ada dengan priority kurang, bahan aditif dia akan merosot lah. Okay? Kalau kamu simpan more than 2 years, 3 years lah, macam ni lah. Tapi dia minyak yang bukan semua minyak ada 2-3 years lah. Kadang-kadang satu minyak kamu sudah buka baru hanya tahan 6 bulan ke 1 tahun ke. Mengapa macam ni? Kalau kamu buka kan dia more susceptible to air angin. Kalau kamu itu sudah buka kan akan dikontaminasi oleh air angin lah. Tahukah anda sebanyak 60% equipment failure, belakang failure berlaku disebabkan kontaminasi. Tahukah? Sebanyak 60%, bukan peratus yang rendah. Yang 40% yang lain, include yang abnormal well off, kadang-kadang tiba-tiba itu alat itu mesin tiba-tiba rosak kan. Mungkin dia punya manufacturing ada satu sedikit flaw ke lah. Oil degradation dari satu kartu itu piping oil merosot. Dan oil property maksudnya kamu salah guna tu minyak lah. Macam minyak engine kamu masuk grease, tak tahu lah kan. Tapi semua konfirmasi boleh di resolve lah, kamu boleh elakkan kontaminasi di dalam lubricant. So sini boleh kongsikan apakah kontaminasi yang di lubricant yang dapat kontaminasi, dapat cemar itu lubricant. Dapat ada 6 jenis kontaminasi. Kalau boleh bantu saya. Nah, selalu cakap itu minyak terkena apa kontaminasi. Tahu tak? Jangan malu-malu lah, nanti malu. Tahu? Sini saya list lah. Dirt lah, pertama ialah kotoran lah, sama orang pun tahu kalau tanah ke, apa ke, itu falls under dirt lah. Kedua ialah water lah, air lah kan, tadi saya cakap. Mengapa air akan salah satu kontaminasi di dalam minyak? Kerana kalau itu minyak terkena air, dia akan attract itu microbes lah, bakteria. Dia ada tumbuh bakteria di dalam minyak. Kerana itu minyak dia punya makanan lah. Itu air dia punya, juga dia punya makanan lah, tapi kita pun mau makanan sama minuman kan, sama dengan bakteria. Kalau kedua bakteria di dalam minyak, jadi dia akan lebih senang untuk blocking itu filter lah. Bukan itu saja, air seperti semua tahu membuat itu manufacturing komponen karat lah kan, air semua sudah lah. When metal wet particles, yaitu sisa-sisa hakisan, dari engine, ataupun kamu hilang besi ke apa ke ya, itu terus kalau masuk dalam minyak pun sama kontaminasi lah. Grease dan ada lubricant lah, sama saya cakap tadi, kalau kamu letak grease ke dalam engine ke apa kamu, atau kamu guna dispenser yang bukan khas untuk satu minyak ke, maka itu boleh mengakibatkan kontaminasi lah di antara dua lubricant yang beza. Yang lastly, angin lah, pengoksidasi lah, kamu semua pun dengarkan pengoksidasi lah. Angin masuk ke dalam minyak pun boleh mengakibatkan karat lah. Kalau angin dia hanya mau air kan, tapi itu air boleh datang dari mesin sendirilah. Kalau kamu mesin beroperasi jangan jadi panas, nanti jadi sedikit, mestinya ada sedikit air lah, humidity lah yang masuk dalam engine lah, sampai itu air lah.
proper lubricant storage lah. Cara untuk store kamu punya lubricant. Apakah cara untuk kamu simpan itu lubricant? Jadi ideally paling yang baik atau paling yang optimum cara simpan minyak pelencik di dalam store lah, dalam bawa bumbung ke dalam satu bilik ke yang macam ini ke yang suhu dia tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah lah. Dan itu hujan dia tidak akan terkena itu lubricant. Itulah sangat penting lah, itu main point dia punya store lah. Jadi ini gambar tes indoor lubricant practice lah. Ini hanya contoh saja lah, tak mestinya kamu semua mesti follow ini kriteria ini lah. Yang pertama ada ventilation diffuser lah. Kalau kamu, tapi ini kita berhak untuk semua orang lah. Kalau kamu punya storage macam bilik ini kan, dia ada tingkat ke apa ke, jadi kamu harus on itu ventilation lah, kasih itu angin keluar masuk ke keluar lah, merendah. Kalau tidak itu suhu sangat tinggi sangat cepat lah. Automatic sprinkler system lah. Kalau kamu jarang ini pun boleh. At least letaklah alat pemadam api lah, di tepi ke apa-apa lah. Lighting lah, mesti ada lighting lah. Kalau tidak kamu salah termasuk minyak. Ada clean rack sama lubricant dispenser. Kamu harus ada satu dispenser yang khas untuk satu minyak lah. Kalau 40 satu dispenser, 40 satu dispenser, tidak boleh mix lah. Sama juga dari sini lah, drum lah juga. Dan itu menu pump lah, kan. Kadang-kadang kamu guna ini minyak engine sini, kompresor minyak pun sama juga pump. Itu dia recommend lah kan. Dan ini ada pompa lah. Kalau tidak kamu membuat sama apa itu tidak ngapain lah. Kan? Jadi paling penting ialah ada ventilation di store, ada angin masuk dan keluar, ada alat pemadam api, ada lighting yang cukup, ada dispenser yang bersih, sama dan ada tong sampah. Itu saja. Tak perlu follow semua ini. Kamu boleh ubah sedikit lah. Tetapi bukan semua orang dapat menyimpan minyak pelencik di dalam bilik lah kan. Kalau kamu ada banyak stok ke, kalau kamu punya area dekat ke, maka kamu terpaksa lah menyimpan minyak pelencik di luar. Kalau kamu terpaksa menyimpan itu tong di luar, inilah cara-cara untuk kamu simpan lah, untuk mengelakkan kontaminasi lah, atau mengurangkan risiko kontaminasi minyak. Ini paling bagus lah. Dia ada teduh, teduh dan top. Dia punya bank at 9-15 position, maksudnya sebenarnya kita tengok jam lah kan, 9:3. Di sini 9:3. Tapi kamu harus pastikan itu arah minyak lebih itu pangsa. Ini akan menghalang sebarang alat kami masuk ke atau water masuk lah, Dan ada race platform masuk ada itu tanah ditingkatkan. Nah, jangan dia itu tong-tong menyentuh itu lantai lah. Mengapa saya cakap begini? Karena mana tahu ada hujan kan, dan tadi hujan itu terkumpul di bawah di atas lantai. Jadi tong-tong itu ada dikena itu air kan, maka dia akan mudah karat lah. Jadi paling bagus kamu ada satu platform lah, ditingkatkan lah, both level lah. Kalau kamu jarang macam ni, kamu boleh guna ini lah, guna canvas. Tapi bang lagi naik 9:3 sama juga. Ada race platform juga sama lah. At least kamu
follow inilah. Ada juga ada guna canvas lah. Kalau kamu ada punggung canvas lah. Ini ya list disebut oleh lah ini yang paling bukan paling buruk lah, paling acceptable lah, masih boleh accept lah kan. Nah, kalau kamu kita mau simpan tong berbaring, kalau kemudian simpan macamnya lurus lah, okay. Tetapi pastikan ada satu sisi ditingkatkan agar itu air boleh terkumpul di sini lah. Nah, jadi itu air tidak ikut terkumpul lama sangat di dalam permukaan lah kan. Dan tapi pastikan itu lubang tidak berada dalam air yang terkumpul lah. Okay. Kalau air terkumpul di sini, kamu boleh pastikan itu lubang di sini lah. Kenapa kalau terkumpul di atas? Apa? Kenapa kalau terkumpul? Kumpul. Kenapa kalau terkumpul air di atas? Oh, karat lah. Akan berkarat. Okay. Bukan itu saja kan. Sebenarnya bank ini sangat penting, itu pembukaan itu kan, penutup itu di situ sangat penting, di mana kamu haruskan elakkan air berkumpul di atas. Sebab kita tidak tahu apabila ada perubahan tekanan suhu waktu pagi dengan waktu malam, okay, lebih sejuk, lebih panas, so akan ada perubahan suhu tekanan di dalam tong tersebut. Apabila tekanan rendah dalam tong waktu sejuk, okay, dia akan meresap, okay, dia suck in the water dari atas atas permukaan kemudian drum pula. Walaupun dengan mata kasar kita tidak nampak masuk ke dalam, okay? Tapi kalau benda ini dibiarkan berlaku lah berpanjangan kan, okay? Terutamanya minyak banyak, kalau ada air di dalam kita mana mungkin nampak kan. And then one thing is air itu dia lebih berat berbanding minyak. Jadi bila ada air sudah kasih tercemar lagi punya minyak itu kan, dia akan dibawa. So bila kamu ambil kamu tidak nampak. And then dia dalam kuantiti yang kecil pun dia sudah tercampur-campur, kamu tidak nampak, tidak perasan. Jadi kebanyakan masalah berlaku kan, up to 60% like that, masalah berlaku lah pada engine kah ataupun apa-apa komponen sebenarnya boleh dielakkan sebab dia disebabkan oleh contamination lah. Okay, kemudian minyak pelinci tidak dijaga dengan baik. Bukan saja dari segi expiry semua tu, of course dari segi handling semua tu, pengurusan minyak kamu tu kebanyakan macam di workshop semua kan, kadang-kadang it's all about macam hygienic ke tidak lah, bersih ke tidak bila kamu angkat barang, transport minyak, benda-benda kecil tu kita tidak peduli kadang, tapi sebenarnya memberi kesan kepada punya performance equipment lah. So dia benda kecil-kecil, contoh lah kan ada sedikit pasir kah, habuk kah, apa termasuk dalam minyak kan, bila dia circulate di dalam kamu punya equipment itu di dalam, dia sebenarnya akan membentuk wear and tear. Sebab macam pasir semua ni dia sebenarnya tajam. Okay, dia akan menghasilkan wear and tear, di mana wear and tear akan berlaku. Lepas tu kamu tidak lagi buat all joint interval, buang minyak pada waktu yang tetap, okay, atau komen top up saja, okay. Kotoran itu akan terkumpul lebih banyak dan dia terus akan circulate di dalam kan, membentuk lebih banyak wear and tear di dalam minyak mesin pula. Lepas tu one thing, kalau ada pencemar ada benda simpan dalam minyak kemudian sebenarnya dia akan makan kumpulan aditif. Aditif sebenarnya dia digunakan untuk mempertingkatkan performance atau prestasi minyak. Jadi bila dia ada di dalam, certain prestasi itu akan slowly hilang lah kan. Dia sudah guna dia punya kegunaan dia dengan lebih cepat lah. So itulah kamu cakap orang punya minyak lain mungkin contohnya mungkin engine dia lah boleh jalan 10 ribu, tapi bila dipakai di tempat kamu boleh jalan mungkin sampai 8 ribu saja kan, pasal kita bercepat. So semua ini bergantung kepada faktor-faktor luar juga lah. Bukan saja itulah, tapi sebenarnya ini pun bergantung kepada cara kita menjaga mengendali equipment tersebut. Contoh engine kan, certain driver dia suka pijak minyak cepat, kuat semua tu. Ada setengah-setengah orang dia pandu kereta mungkin lebih konsisten, steady sikit. Semua ni cara penggunaan ini sebenarnya mempengaruhi lah performance ataupun jangka hayat minyak tersebut lah. So itu masuk dari sini lah. So bank tu sangat penting lah. Tapi saya faham juga lah, selalunya kalau bank dia tidak drum tu dia tidak diletakkan secara menegak, dia tidurkan. Kebanyakan dia letak melintang pun kamu tidak dapat letak DP bank tu mengikut jam pukul 9.3 itu, sebab susahkan beratkan. Padahal itu tidak menjadi satu masalah yang sangat besar sebenarnya lah. Tetapi cara penyimpanan itu sebaiknya mengikuti itulah. Tapi saya paham, sebab di suatu premise customer bukan saja 1-2 drum, tapi banyak drum, ada yang sudah bertingkat-tingkat. Tidak mungkin kita sebagai pekerja letak sudah satu-satu kita pusing.
betul kan tidak? Oleh karena itu tidak menjadi satu pasal yang besar, tetapi sebaik-baiknya kalau boleh kita letak itu 9.3, terutamanya pada stok yang akan disimpan dengan lebih lama lah. Begitu. Dan kalau letak di lantai contohnya tidak bagus lah. So tanah itu sentiasa lembab. Walaupun musim panas ke apa, so apabila ada kelembapan berlaku, dia akan mempengaruhi itu proses perkaratan berlaku. Jadi kita tidak nampak. So bila di lantai itu kita letak ada batu yang kecil, mungkin akan membuat dia macam bocor ke apa. Dan kebocoran yang kecil kita tidak nampak. Macam saya cakap kan, tapi apa yang masuk ke dalam itu secara perlahan-perlahan itu akan mempengaruhi minyak tersebut dan jangka hayatnya. So mungkin ada yang membuka minyak tersebut dan kenapa minyak ini dia sudah menjadi sedikit putih kah, ataupun nampak tidak cantik kah. So ada kemungkinan dari segi inilah. Itu maksudnya kepentingan kita cara kita meletak itu store minyak lah. Dan penggunaan itu sangat penting lah. Ada sebarang pertanyaan yang kamu mungkin mau tanya, mungkin kamu dapat di pasaran ataupun kamu sentiasa rasa kenapa saya perlu beli minyak 46 kah, 68, kenapa bukan 10 kah contohnya, ataupun minyak enjin kamu kenapa ada W, ada yang tidak ada W, kenapa kamu beli kenapa dia lebih mahal, kenapa dia lebih murah. Ada soalan seperti ini? Tanya saya. Kami yang bersuara. Atau kamu yang bertemu sini walaupun bukan kamu yang mengendari itu minyak kan, contohnya kamu pergi apa? Kamu hanya setakat hantar kamu pergi kereta masuk workshop. Oke, dia bikin, dia tukar minyak suka hati, yang penting outcome dia kalau sebelum pandu kereta tidak masalah. Kan? Kebanyakan kita begitu kan? Even saya dulu pun saya begitu juga. Sebelum saya menceburi bidang ini pun saya bukan tahu minyak kan, saya simpan saja di workshop kan, yang penting saya sudah saya bayar duit lah, asal bayaran saya tidak terlalu mahal, oke. Tapi sebenarnya kita akan cakap sedikit tentang macam mana kita mau menjimatkan kos kita, operasi kita. Dan ini bukan saja penting untuk kamu punya syarikat, tapi saya rasa ini sangat penting untuk kita semua. Saya rasa ini adalah satu secret recipe yang kita harus tahu lah. Macam mana kita membacakan jangka hayat minyak enjin kita, terutamanya kita pakai enjin kereta selalu kan, dan cara mengurangkan kos untuk kita berbelanja lebih dalam maintenance kamu. Dan saya itu sangat penting. Tapi saya tidak mau sentuh ini dengan lebih banyak sebab saya mau dia cakap dulu. Kemudian kalau saya cakap saya mau cakap semua sudah. Kalau saya cakap saya mau roket juga. Tapi minyak ini secara asasnya kepentingan minyak itu yang paling penting, faktor utama bila kamu memilih minyak ialah dia punya keikatan. Yang ini saya kongsi dengan kamu lah. Keikatan merupakan perkara yang sangat-sangat penting dalam pemilihan ataupun penggunaan minyak. Kamu pergi ke mana-mana saja pun, ini apply di mana-mana saja. Mengapa saya cakap begitu? Tadi dia cakapkan minyak itu sebenarnya dia merupakan satu media untuk memisahkan dua permukaan besi supaya dia tidak bergeser. Kan? So apabila minyak kamu pilih keikatan yang tidak betul, dia akan menyebabkan dua permukaan menjadi lebih dekat dan bergeser. Dan bilakah permukaan ini akan menjadi lebih dekat? Semua pernah masak, betul? Pernah goreng ikan, pernah goreng ayam. Kalau tidak pernah goreng, tidak pernah masak pun pernah beli minyak lah kan? Pernah beli minyak atau minyak masuk dalam kuali kan? Jadi kita lihat minyak itu dalam bekas, dia lebih ikat ataupun dia cair. Kalau kita banding dia kalau dia sudah masuk ke dalam kuali, dipanaskan. Yang panas, minyak yang panas ataupun minyak yang belum dipanaskan, mana satu lebih dekat? Belum banding dengan madu, Pak. Saya tidak mau madu. Sebab kita, kalau saya cakap air dengan madu, saya memang cakap madu lebih dekat lah. Tetapi saya mau kamu mengaplikasikan pengetahuan ini ketika minyak itu panas dan ketika minyak itu sejuk. Bila masa dia menjadi lebih cair ataupun bila masa dia itu lebih pekat. Dan dibakar jadi Cair kan? Betul? Betul kan? Kalau kamu rasa tidak tidak betul kah, apa rasa ragu-ragu, kamu balik rumah kamu boleh coba. Boleh coba. Oleh sebab itu kenapa orang cakap kalau beli goreng pisang, ambil pisang itu naik ketika minyak masih panas. Sebab kalau kamu biarkan minyak itu sejuk sudah, minyak itu dia sebenarnya lebih dekat, dia akan melekat di kue pisang kamu lah. Jadi bila kamu makan kue pisang ataupun kue yang kamu goreng ayam kan, dia berminyak-minyak kan. Jadi bila dia panas, minyak itu cair. Jadi kamu angkat, banyak sudah jatuh di bawah. Itu konsep dia, kan? Tapi dari segi equipment ini pula, jadi kalau kita sudah pilih contohnya minyak 30, kan memang untuk khas untuk komponen minyak. Saya tahu masuk ada pemisahan di antara dua permukaan.
Tapi coba kamu bayangkan apabila equipment ni, komponen dia bergerak selalu, dia akan menjana haba. Apabila ada haba, apa akan terjadi kepada minyak kamu? Cair. Lebih cair lah kan? Lebih cair. Maka dia lebih cair, dia lebih dekat terhadap permukaan dua besi itu. Jadi cuba kamu bayangkan, sekarang dia pakai minyak 30, tiba-tiba kamu bagi dia minyak 10. Dia lebih nipis kan? Iya. Kalau dia panaskan lagi, tambah nipis lah kan? Jadi yang sepatutnya pakai 30 tadi, dia sepatutnya pakai 30. Dipanaskan dia sudah jadi dekat. Tapi dia masih menyisakan dua komponen nih, permukaan. Kalau kau pakai minyak yang lagi kurang likat ya, dia dipanaskan lagi, dia tambah lebih cair lah. Kamu paham? Jadi permukaan itu menjadi semakin dekat. Apabila semakin dekat, dia akan bergeser. Apabila bergeser, akan ada WNT. Apabila dia ada WNT, dia bergeser dengan lebih dekat. Haba dia menjadi lagi semakin panas. Apabila dia menjadi semakin panas, minyak tersebut akan oxidize, ataupun rosak, ataupun share orang bilang. Lepas tu kotoran-kotoran yang dihasilkan seperti contohnya, aku cakap lah itu tape ya tu, yang hitam-hitam itu, yang melekit-lekit semua itu akan terhasil daripada pemanasan tersebut. Itu sebenarnya viscosity sangat penting. Dan mungkin kita selalu pikir asal ada minyak boleh, tapi itu bukan yang betul lah. Jadi semua equipment yang kena buat ini dia di design atau dibuat oleh engineer kan, dia sudah ukur semua dia punya itu. Jadi melalui ukuran-ukuran dia itu, dia sudah menetapkan minyak dengan kelikatan apa yang sebenarnya sesuai lah. Tapi kelikatan ini kadang-kadang kita melihat pada perubahan suhu juga, ataupun di mana tempat kita bekerja, ataupun kadang-kadang kita melihat kepada equipment tersebut sama ada sudah tua ataupun tidak. Contohnya kalau equipment sudah lebih tua, contohnya kan banyak leaking ke apa, dia ada kemungkinan memerlukan kelikatan yang lebih tinggi. Sebab di dalam sudah itu dia ada banyak WNT. WNT ini berlaku hakisan sudah terhakis tu, jadi gap in between dua komponen sudah menjadi besar. Ini selalunya berlaku lebih lagi kepada orang yang jarang tukar minyak lah. Dalam tukar minyak. Jadi apabila kamu tukar satu minyak yang bagus, kasih flush semua kotorannya keluar, kamu akan rasa ada leaking. Ada leaking. Pasal semua kotoran itu tiada di permukaan, jadi bersih lah kan, bersih gap lagi besar lah. Itu sebab dia ada leaking. Ada juga OEM menulis manual tu, kamu kena pakai minyak kalau kamu kerja di suhu bilik 40. Tapi bila kamu pakai equipment ini pada suhu yang mungkin lebih tinggi, mungkin perlu lebih dekat. Contohlah ada yang begitu. Ada juga. Tapi macam mana pun, kita sebagai supply minyak lah kan, pembekal minyak lah kan, kita ni kadang-kadang orang fikir kamu sebagai pembekal minyak, kamu sepatutnya tahu kelikatan apa yang sesuai digunakan pakai oleh manusia. Tapi sebenarnya ini adalah konsep yang salah. Kami tahu pasal minyak, tapi pasal kelikatan itu sebenarnya kamu lebih harus tahu. Itu sebenarnya ditentukan oleh original equipment manufacturer, itu di manual itu. Dan setiap equipment di luar itu kadang-kadang nampak sama, kadang nampak besar, kecil, tapi kelikatannya semua itu berbeza-beza. Jadi kita tidak dapat tentukan lagi kelikatan itu kepada kamu lah. Jadi bila kamu beli minyak, kamu harus sangat tahulah apa kelikatan yang kamu mau. 46 kan, 68. Itu. Karena kamu tanya, saya akan bingung juga. Ayah, saya tahu jenis minyak ini hidrolik, mau kasih rekomend kamu, tapi pasal kelikatan saya tidak boleh sembarang rekomend. Pasal kelikatan yang salah, dia akan mengakibatkan kemungkinan equipment rosak. Lepas tu kamu mau ganti, lepas tu kamu downtime, bos kamu nanti apalah, mengamuk lah. Kan? Begitu. Itu maksudnya. So, kelikatan sangat penting, faktor yang sangat penting di dalam itu. Ya, ada soalan lagi? Belum ada lagi. Sehingga apakah minyak mungkin kalau pakai ada masalah kah boleh? Kelikatan tu kalau kadang-kadang kita manusia ini kita akan melihat kelikatan itu melalui size equipment tersebut, mesin tersebut, jentera tersebut. Oh, mesin ini besar, mesti sangat dekat ini, kan? Bukan ya? Ataupun mesin ini kecil, dia mesti sangat dekat, kurang likat yang pakai. Bukan begitu ya. Kita tidak boleh mengukur kelikatan suatu minyak itu berdasarkan size mesin tersebut. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Oke.
Sama itu minyak yang 1540 sama 1440 apa bedanya? 1540 dengan 10 1040 atau minyak 40. atau minyak 40. Apa bedanya yang biasa itu? Oke, begitu lah. Monograde dengan multigrade lah. Jadi 15W40 ini kita merujuk minyak ini sebagai multigrade lah. Sebab dia ada 2 nombor. 15 dan di belakang 40. Yang monograde dia setakat tulis 40, 10 ataupun 30. Oke. Ada perbezaan di antara dua jenis minyak ini. Dan kalau kita mengikuti peredaran massa, oke, sekarang kita memang menjurus kepada penggunaan minyak multigrade. Karena minyak multigrade ini orang kata advance sedikit dan dia lebih sesuai dengan perubahan jentera-jentera mesin pada waktu zaman sekarang. Sebab sekarang orang membuat kendaraan itu semua lebih modern kan, lebih maju. Jadi multigrade itu lebih sesuai. Dan terutamanya ada musim-musim kita, ada yang sejuk, ada yang panas. Jadi 15W40 itu, W itu merujuk kepada apa? Siapa tahu W itu apa? Iya, bisa menjawab. itu jawab. Oh, oke, saya tidak jawab. Mentikulah. Winter ya. Jadi di dunia ini kita ada 4 musim lah. Winter salah satunya lah. Oke. Winter ini merujuk kepada keadaan yang sejuk. Walaupun di Malaysia tidak musim sejuk lah kan, tidak musim salji. Tetapi winter secara umumnya dia menerangkan keadaan yang sejuk. Dan apakah kegunaan winter grade ini? Dan kamu mungkin heran, bila kamu masuk kedai, kamu pilih antara monograde dengan multigrade. Kamu akan merasakan multigrade ini lebih mahal. 15W lebih mahal. Dan kamu akan merasakan juga, dari 15W hingga 10W, hingga 5W, hingga 0W, mana satu lebih mahal? Dari 15 turun sampai 0W, mana satu paling mahal? Purchasing. Purchasing. Aku yang bayar siapa? Purchasing bilang, mana sih tahu kamu bilang mau 15W, saya beli saja lah. Cari yang murah tuh. Ini jadi. Kan? Kosong dia Mana negara kan. tahu. Oke? Jadi saya dengar orang cakap kosong lah kan. Semakin turun tuh nombor, dia semakin mahal. Sebab teknologi dia di situ. Teknologi dia yang ditambah di multigrade ini sebenarnya ada satu teknologi yang dikenali sebagai viscosity index modifier. Oke? Viscosity index modifier ini sebenarnya mengubah kenikatan minyak tersebut apabila minyak tersebut didedakan dengan haba. Ini bermaksud pada waktu pagi ini, bukan pada waktu pagi, pada waktu pagi, minyak tersebut yang ada W yang rendah, dia punya kecairan itu bukan bilang sangat cair, tetapi saya akan menggunakan dia lebih mudah dipump ke seluruh engine. Jikalau kamu banding 0W hingga 15W, mana satu yang paling senang dipump? Biasa kami 15 Ayolah, biasa. tapi sekarang kau tahu sudah kan konsep deskripsikan 15W kan? Ada apa? Kita jangan tengok itu. Kalau kau paham CP ini, kau paham itu terus itu. Naik patah atas. Oke. 0, 10, 15. Belakang tuh 40 saja lah ya. Kamu rasa mana satu yang paling cepat dipump? Yalah, berjalan di engine lah. Di waktu pagi, ya kita sudah waktu pagi. Sebab saya merujuk kepada winter. Di waktu pagi, mana satu paling cepat naik ke seluruh engine, berjalan di dalam engine dulu. Kalau kau start kereta, kalau kita pakai monograde yang tidak di W di depan, jadi kita start kereta mungkin dia pada begitu. Nah, itu kereta dulu kan, pada begitu. Sebab dia susah mempam minyak itu naik, jadi dia apa? Susah berbunyi lah. Itu cranking of the engine di mana ada pergerakan engine tersebut. Jadi dia WNT. Jadi dia tidak bagus. Jadi sekarang pergi multigrade. Jadi 0W itu dia sebenarnya lagi senang dipump ke seluruh engine berbanding 10 dan 10 lebih baik
berbanding 15, 15 lebih baik berbanding 20. Jadi dalam masa 90 saat itu, oke, 90 saat lah kita bagi dalam 90 saat 1,5 minit lah kan. Oke, jikalau kamu dapat membuat improvement lah, menggunakan multi-grade core dengan filter yang oke tu, bagus tu, dia akan memberi perlindungan pada engine kamu sebenarnya. Oke, dalam masa 90 saat, 60 saat, 90 saat, oke, dia beri perlindungan pada waktu itu bila kamu start engine, akan lebih smooth. Oke, dan ini tidak bermaksud dia nampak kurang dikat lah kan, ada W ni. Dia tidak boleh memberi prestasi seperti minyak 40 itu. Itu salah. Banyak orang cakap, kamu beli 0W ni nipis lah, kamu pasti mau pakai juga 40 ataupun 540 contohnya lah. Okay. 0W itu masih saya cakap, beri perlindungan di waktu musim sejuk. Contohnya kamu di Kundasang, ada juga sejuk lah. Tapi kalau di KK sini, kalau kamu boleh pakai 10W ataupun 5W saya rasa okey juga. Tapi kalau kamu pakai 0W pun tidak masalah. Oke, jadi itu dia memberi perlindungan. Dan multi-grade ini dia ada viscosity index modifier itu kan. Apabila dikenakan haba, oke, dia akan perubahan yang kecil atau minyak itu dia ada molekul-molekul dia Pak. Kalau kamu ada belajar pasal kimia, kita akan belajar molekul. So, molekul minyak tersebut dia akan rantaian di dalam dia itu, oke, akan mengembang. Dia akan mengembang, apalagi dipanaskan, dia pandai berubah saiznya. Dia menjadi gemuk. Dia menjadi gemuk. Oke, tadi kita cakapkan minyak kalau kamu panaskan akan tipis kan? Oke, kenapa kalau macam matematika ini, maka kamu panaskan itu engine, maka itu keringatan minyak itu bertambah, bukan jadi nipis. Itulah karena viscosity index modifier lah. Tidak cakap mengembang, maka itu minyak itu minyak jadi tebal lah. Itu sebab itulah multi-grade itu pentingnya. Jadi kamu cuba bayangkan lah, ada bola-bola lah kan di dalam satu bekas. Oke, waktu pagi itu dia sejukkan, mungkin kamu nampak dia lebih dari separuh saja, tapi dia tidak sampai semua. Tapi bila panas juga dia akan kembang, so dia penuh sudah semua. Dia kembang. Ini sama macam itu. Dan satu kelebihan dia multi-grade ialah dia punya julat tahan pada suhu itu lebih besar. Katakan 40 lah kan, minyak 40, dia boleh tahan yang panas, paling panas mungkin sampai 100 derajat Celcius. Dan sejuk yang dia boleh tahan masih dalam keadaan cair pada mungkin 10 derajat Celcius. Dia mau maintain kelikatan dari situ kan. Dia boleh sampai 10 sampai 100 saja. Tapi bila multi-grade, dia sebenarnya melebihi itu. Dia lebih baik. Mungkin dia boleh sampai 110 kepanasannya. Dan dia punya sejuk itu dia boleh tahan sampai mungkin 0 derajat Celcius. Julat dia itu lebih besar. Dia lebih bagus. Di situ ada perbezaannya. So apabila minyak kamu mampu mengekalkan dia punya keringkatan pada julat suhu yang besar, bermaksud dia boleh memberi perlindungan pada equipment engine kamu dengan lebih baik. Apabila digunakan dengan suhu, keringkatan dia masih terpelihara, tidak mudah berubah. Cakap begitulah. Itu maksudnya. So ini ialah multi-grade dengan monograde dengan perbezaan lah. Okay? Dan kebanyakan monograde di luar pasaran, semuanya grade dia, kalau kamu lihat engine oil contohnya, API dia lebih rendah, lebih sesuai kepada kenderaan yang lebih lama. Contohnya tahun 1990-an begitu. Model-model lama. Ya. Kamu semua tahu ya API, American Petroleum Institute, okay, merupakan satu organisasi yang memberi approval minyak ini. Dia punya label dia sampai mana lah. So sekarang punya engine kereta kan semakin modern kan, API dia semakin tinggi dia perlu pakai. Jadi API ini kalau kita ada API CF, ada API CJ, CK. Sekarang paling tinggi di pasaran siapa boleh bagi tahu API apa? Apa API yang paling tinggi di pasaran sekarang? Siapa yang satu bilang? Apa API yang paling tinggi? So API ini sebenarnya dia juga bagi tahu kita bukan saja pasal teknologi, tapi kalau kita pikir pasal teknologi, kebanyakan kita punya penghasilan produk ini mesti mau macam environmental
yang agak lebih, bukan cakap friendly lah, tapi lebih bagus untuk kita punya environment. Contohnya dari segi asap-asap hitam. So API yang lebih tinggi ini, kandungan dia punya bahan yang tidak bagus itu di dalam tubuh semakin berkurang sebenarnya. Nah, oleh sebab itu, bila kamu pakai API yang terbaru, okay, di kendaraan yang baru, dan API yang terbaru tuh boleh pakai di kendaraan yang lama. Tetapi API yang rendah dulu punya, kamu tidak boleh letak di kendaraan yang baru. Bila kamu letak API dulu itu, contohnya CF yang masih ada di pasaran, letak di kendaraan yang baru. Kendaraan baru punya engine dia ada rusak. Oke? Kamu paham ya? Maksudnya dia tidak boleh yang lama letak di kendaraan baru lah. Tapi yang API baru itu boleh letak di jenis semua kendaraan. Jadi pemilihannya itu selain melihat kepada kenikmatan API, terutamanya pada diesel engine contohnya sangat penting. API itu sangat penting. Sebab kamu punya engine baru ni ada DPF, ada filter dia lah tu yang macam-macam, ada exhaust gas recirculation, semua teknologi dia ada. Kalau kamu pergi cek kemudian manual semua tu, kamu kena pakai apalah yang barunya kalau kenderaan baru lah. Kalau sini banyak kenderaan recall yang lama-lama dan CF. Tapi saya masih tidak menggalakkan kamu pakai API yang dulu-dulu sebab dia tidak memberi perlindungan yang baik kepada pemakaian engine. Lebih bagus API yang lebih tinggi. Ada lagi soalan? Boleh paham ya? Atau kamu bingung-bingung sudah cakap? Tapi dapatlah sedikit pencerahan kan? Kita balik ke sekolah kan. Tapi kan kamu harus hati-hatilah, bukan semua minyak pun boleh simpan di luar lah. Contohnya grease, grease harus mesti menyimpan di dalam bilik, dalam bilik stok. Sebab kalau kamu letak di luar kan itu suhu tinggi kan, itu bisa kan lebih cepat mengeluarkan itu air lah, itu minyak kan. Kamu boleh tahu kan, kalau kamu buka di grease ada satu lapisan minyak kan, itu bukan bermaksud itu grease sudah rosak lah. Itu adalah fungsi grease itu, dia mengeluarkan minyak untuk kasih lubrikan itu komponen lah kan. Tapi kamu simpan di luar suhu tinggi, maka dia akan mengeluarkan lebih banyak itu minyak lah. Kamu akan pastikan di grease lah sebelum kamu gunakan itu grease. Lubrikan management lah, pengendalian minyak berlincir lah. Bagaimana kamu mengoptimasi itu stok kamu lah, stok minyak kamu lah kan. Stok lah. Sekarang saya bagi kamu ialah practice FIFO inventory. Maksudnya first in, first out. Maksudnya apa stok yang kamu order, yang kamu sampai dalam store, haruslah yang pertama digunakan. Tak boleh keep contoh di sini lah kan. Dan masuk yang pertama, nanti saya letak paling atas, paling lama baru guna, tak boleh lah. Masuk dulu, keluar dulu lah, itu jadi tema kan. Yang paling last masuk, yang paling last guna lah. Ini satu contoh mengendalikan stok kamu lah. Sebab ini case ini berlaku di Singola lah, kan mereka bagi tahu mereka menghadapi masalah ini lah. Sini saya boleh share untuk kamu semua contoh pengendalian stok kamu. Masalah mereka ialah satu bulan mereka guna 4 gram Starlight S2 NGF itu. Tetapi kadang-kala operasi ditingkatkan, mereka guna mungkin 5 gram ke 6 gram ke, jadi dari yang salah stok lah. Nanti kami pun stok lambat keluar ke, lambat delivery ke, itu kami order dari shelf lambat sampai ke, jadi kamu pun tak boleh apa-apa lah kan. Itu bilang harus dihentikan lah kan, itu harus lah. Jadi ini cadangan saya lah untuk mengendalikan stok.
make sure that stock on hand is above monthly consumption. Nah, pastikan stok kamu yang ada lebih banyak daripada kamu punya consumption dalam satu bulan. Okay, contohnya satu bulan guna 4 gram, tapi kamu keep 6 gram nah. Jadi di sini kamu boleh lihat bulan pertama saya order 6 gram. Okay, jadi saya ada 6 gram di tangan. Bulan kedua mungkin saya sudah guna 4 gram. Okay, saya tinggal 2 gram. Saya boleh order lagi 4 gram. Jadi saya ada 6 gram lah. Mungkin bulan ketiga operasi berpulang, saya hanya guna 3 gram saja. Jadi kamu hanya order 3 gram lah. Okay. Overall kamu punya stok hanya ditingkatkan 1.5% saja lah. Bukan terlalu banyak lah. Dan paling penting kamu sentiasa ada stok lah. Kalau mana tahu kamu satu bulan kamu guna 6 gram ke 5 gram ke, sebab kendaraan ada kebocoran ke apa-apa tu lah, masalah lah, kamu ada emergency, emergency. Sebab satu masalah lagi lah sekarang, masalah ni shipment lah. Shipment dari ni seluruh dunia lah, bukan masalah immigration saja. Kurang satu nanti. Ya, so akan kurang. That's why takut yang shipmentnya datang lambat atau apa, so kami pun tak boleh janji lah buat masalahnya. Rasa sekarang memang dalam masa yang betul, semua orang pun, kamu tahu juga lah, shipment sekarang semua ada, bukan barang minyak saja, yang lain barang pun kebanyakan pun ada kurang because of shipment ni lah. Terutamanya di Sabah lah kan. Sabahnya shipment memang satu masalah juga. Dan one thing is lebih mahal. Dan especially kalau dia mau datang Sandakan, for example, KK mungkin mau ambil masa 2 bulan, 3 bulan. Tapi dia tidak terus datang ke Sandakan ataupun Pabau terus. Dia akan tunggu beberapa lagi kapal lain, kontainer kasih penuh lagi, baru datang. Jadi akan ada masalah di perantara itu. Jadi kita risau masalah ini juga lah. Ya, so shipment ini memang masalah satu dunia lah. Terus sekarang sekarang punya semua tuh peperangan semua. So, jadi semua lah kita sepuluh. Tapi cara kira stok kamu ini bergantung kepada kamu juga lah. Ini hanya satu cadangan. Tapi yang paling pentingnya kamu punya stok tebal yang kamu punya ada sekarang, so that at least kalau tiba-tiba emergency mau pakai ke ataupun tiba-tiba kita stok, kamu masih ada stok lah. Itu cadangan kami lah. Ya, sebab kita risau juga. Memanglah kami jual banyak tuh kami gembira. Saya tidak gembira kalau boleh jual banyak kan. Tapi maksudnya kami bukan cakap kami gembira ke tidak gembira. Kami lebih risau kalau kamu kira stok mau pakai. Ya, kamu kira stok mau pakai. Ya, bukan saya kami ada masalah, mungkin supply lain pun ada masalah. Ya, bila kamu tidak stok pakai, kemudian bisnis tidak dapat jalan, bos kamu tidak beruntung, that is another thing. Dimana kamu akan loss lah, kemudian bisnis lah, begitu. Itu maksud kami lah. Ya. Inilah contoh-contoh force weight condition lah, kondisi minyak kuncinya tidak begitu baik lah. Di sini siapa boleh point out apa-apa yang buruk di sini? Boleh diimprove kan lagi? Ada apa? Boleh kau? Apakah masalah mereka lah, pengendalian for berkaitan ini ada apa coba? Saya dengar itu. Dengar. Ada baju kuning. Bisik-bisik. Kalau ketemu sama kamu bisik-bisik telinga boleh. Kalau itu memang potensi untuk jadi kebuka teman. Tapi kalau kita bukan apa nih potensial atau candidate itu kan kita cakap kuat-kuat kan. Ya. Kalau sama amun kita yang kita mau itu kita bisik-bisik sama seperti mau orang tahu. Nanti orang rampas dia. Oke. Tempat pertama ini untuk kotoran tawanan dengan bulan bertinggal kan. Oke. Kotoran ini akan efek itu label lah. Mana tahu kamu tak nampak itu bulan label. Nanti kamu masuk salah minyak. Oke. Ini langsung masalah lah. Masalah yang lain ialah kontaminasi lah. Tadi saya cakap itu. Oke. Karena sangat buruk lah itu kondisi lah. Kotoran akan masuk ke minyak. Oke. Ini adalah grease lah, yaitu bentuk terbuka. Itu akan memudahkan pengotoran masuk ke dalam grease itu. Oke. Jadi setelah kali kamu sudah guna grease, setelah paling itu penutup lah. Oke. Ini dua kondisi adalah walaupun mereka simpan di dalam store,
tapi hujan masih boleh, masih kena itu tong-tong itu bel-bel lah. Tadi saya punya cikgu pun cakap saudara kan, itu air boleh masuk ke kantong lah kan. Yang ini sebabkan dia stok panjang dia simpan di luar, tapi dia tidak kan betul ya, betul guna canvas kalau guna kumpul ke. So kalau kamu lihat di gambar aja tersebut ya, kotoran memang pertama kita biasa nampak lah. Nah lepas itu kalau saya pergi apalah kan visit customer kan, kebanyakan belum tidak sebab saya tahu juga lah di site tu banyak kotoran dia setiap masa pun kotor sampai bila kamu kasih bersih. Tapi sekurang-kurangnya bila kamu ambilnya itu kena jaga-jaga kamu yang mau pumpnya ataupun ada punya apa tuh kontainer dia mau isi minyak tu. Kan jika ada yang orang letak di atas saja, bila mau guna tu kontainer dia tidak dibersihkan dahulu ataupun berkongsi kontainer ambil minyak itu dengan apakah jenis minyak saja. Contoh di kemudian store ada minyak hidrolik, ada minyak kompresor, ada minyak engine. Satu kontainer tu dia pakai untuk semua. So yang kita risau sini ada cross contamination di mana ada keikatan minyak yang berbeza itu, fungsi yang berbeza tercampur dengan ini kamu letak ke dalam kamu punya equipment lain, jentera lain. Nah, jadi mungkin akan berlakunya keikatannya sudah berkurang lagi. Kalau kamu tahu lah kan, kalau keikatan sudah berkurang ataupun berubah ataupun ada tercemar dengan sebab kotoran, perlindungan pada kamu punya equipment untuk prestasi dia akan menjadi kurang lah. Gitu. Kamu lihat situ, kamu gadget gambar aja membantu ada panel. Panel saya kurang pasti dia digunakan untuk ambil grease ataupun dia setakat berada di situ saja. Okay? Kalau panel itu digunakan untuk kamu macam letak di engine, tuang minyak tu, dan ini masalah besar. Oke? Kebanyakan orang tidak nampak dia sebagai satu masalah. Kamu coba lihat tu panel tu diletakkan di atas lantai, dibiarkan begitu saja. Oke, tidak boleh lah. And then grease tu dia sudah dibuka begitu, tidak ada abu masuk ke dalam masker. And then bila kamu ambil grease, sangat penting kamu tidak menggunakan sebarang alat. Contohnya apa? Kayu lah kan. Dia pandai ada ukuran-ukuran kayu itu atau cebis-cebisan itu tertinggal sama grease itu di dalam. So bila kamu letak grease tu yang sudah tercemar, ada kotoran tu yang berdasing-berdasing lain. Grease tu sudah lagi tidak macam air, dia tidak boleh bergerak ke filter. So bila dia berada di komponen kamu, dia sebenarnya akan mengakibatkan geseran. Itu pada kamu punya bearing contohnya lah kan. Jadi akan apalah tidak bagus untuk grease kamu. Begitulah. So ini storage yang ada bumbung lah. Tetapi tepi-tepi dia itu tidak ditutup dengan baik. Ataupun bumbung dia tidak cukup luas. Jadi air itu boleh terbias masuk di dalam. Ini kita dia juga. Ya, itu kami kasih nasihat dia lah. Jadi kalau tidak perubahan berlaku, itu susah juga nih. Tapi kami bagi macam cadangan dijalakan. Sudah belum boleh improve kamu macam mana lah. Ya. Handling lebih kena, pengantaran lebih kena. Kamu pun tahu itu drum sangat berat kan. Jadi itu kamu harus berhati-hati ketika menurun stok ke, lalu menaik stok ke. Siapa di sini boleh jalankan guna apa cara-cara untuk mengenalkan drum yang berat itu? Siapa tahu? Pilih. Dengar dulu, forklift, betul. Yang paling selamat adalah guna forklift. Di sini lah cara jawaban sudah. Kalau dicek itu enggak. Kalau dia ada forklift, kamu pun boleh guna kaskanya, yang di gambar di sini ya. Ada beroda lah ya, kan clothing beroda. Pastikan paling kurang ada 2 orang dengan mengendalikan drum lah, sebab itu paling berat kan. Kalau ada seorang accident ke orang lain standby lah kan. Walaupun kamu pagi itu tidak makan sarapan pagi, tidak kuat, itu boleh backup kamu lah. Oil spill lah, minyak tumpahan. Minyak tumpahan pastikan semua orang pun tahu lah kan, atau diakibatkan kelemahan ke, tidak hati-hati ke, ketika tuang minyak ke apa-apa lah, maka ada minyak tumpahan. Ini sangat penting untuk mengenali itu tumpahan minyak. Langkah yang pertama yang kamu harus buat ketika ada sebarang minyak tumpahan ialah mengumpulkan itu sebarang minyak.
jangan membiarkan dia merebak ke tempat lain. Kalau tidak, kamu akan sleeping hazard lah. Karena orang berjalan lalu dia akan sleep lah. Kelinci ya kan. Tapi yang paling penting itu kalau siapa yang bekerja di site itu perlu pakai apalah PPE yang lengkap kan. So menurut Akta JKTP 1994 yaitu Akta 514 di mana majikan seharusnya supply ataupun memberi barang-barang ataupun kelengkapan perlindungan kepada pekerja yang bekerja di site ataupun di mana-mana lah yang sesuai mengikut keadaan. Dan siapa ataupun sebarang majikan yang tidak mengikut Akta JKTP 1994 Akta 514 boleh dikenakan hukuman juga lah. Dan sama juga kepada pekerja, menurut akta ini, kalau kamu tidak menurut, mengikut peraturan ini ketika bekerja, kamu juga boleh dikenakan penalti saya rasa up to 2.000 ataupun 20.000 dan serta penjara. Majikan juga, kalau saya tidak silap, mungkin up to 20,000 atau 200,000 mengikut ataupun bersama dengan penjara lah. Ya, so sangat penting. Dan kelengkapan nih PPE ini sebenarnya diberikan oleh majikan secara percuma. Jadi kamu sebagai pekerja di sini kamu mempunyai hak untuk meminta alat-alat barang-barang keselamatan ini untuk keselamatan kamu. Dan ketika kamu bekerja kamu akan merasakan penggunaan PPE ini sangat merusingkan, mengganggu kamu kerja. Tetapi yang ingin saya bagi tahu kamu, nyawa hanya satu. Kalau ada apa berlaku, kalau kamu meninggal biar masalah, tapi kamu akan meninggalkan kamu masalah kepada orang yang tersayang di belakang keluarga kamu, istri kamu, anak kamu. Kalau majikan kira kamu sudah ataupun ada masalah berlaku di tempat kerja dia ataupun company, dia boleh claim insurance ataupun apa-apa. Tapi kalau kamu ada apa? Saya mau beritahu kamu ada apa, kan? Nah, jadi yang meruginya kamu, ya itu yang kamu harus tahu lah. Sebab saya tahu nih, kebanyakan orang yang suka pakai PPE juga. Even company saya sendiri kan, suruh kerja di kilang, pakai helmet tidak mau. Tapi bila waktu Christmas sibuk pula pakai topi Christmas. Begitu. Jangan. Tapi penggunaan PPE itu tidak bermaksud akan memberi keselamatan kepada kamu, tetapi dia menurunkan risiko kamu daripada kemalangan. Dan penggunaan PPE ini juga mengikuti keadaan, melihat kepada kesesuaian PPE. Jika suatu PPE tersebut memang mendatangkan masalah kepada kamu, contohnya kamu pakai glove yang tidak betul ketika handle benda yang licin ke apa, patut pakai yang bertata, latex ke apa, kau pakai yang kain, itu dia betul lah, itu akan menyebabkan kemalangan berlaku. Itu contoh, pun keadaan juga dan kerja kamu. Ya, so mesti pakai. Jadi ketika orang lihat perubahan, kamu boleh guna tanah ke atau kayu habuk untuk mengepung dan menyerap itu minyak perubahan. Tapi lepas itu kamu harus mengembangkan dengan baiklah, dengan buang ke dalam sungai ke dalam longkang ke, itu tidak bagus lah, itu akan mencemarkan kita punya environment dengan baiklah kan. Total cost of ownership lah. Tadi si Leong pun cakap lah apa-apa barang pun naikkan, harga naikkan. Bagaimanakah kita punya minyak boleh menolong kita menurunkan kos pemilikan lah. Kos pemilikan itu inilah total cost of ownership TCO. Maksudnya kos pemilikan. Kos pemilikan itu apa? Kos pemilikan itu ketika kamu jumlah wang yang kamu harus tanggung ketika memiliki sebuah aset lah. Contohnya macam kereta kamu, motor kamu, kamu harus tanggung semua kos termasuk tukar tayar ke, maintenance ke, tukar minyak lah, masuk minyak setiap bulan itu petrol, dan insurance ke, road tax ke, itulah semua kos ini ditambah dalam kos pemilikan kamu. How to reduce TCO lah, bagaimanakah mengurangkan kos pemilikan kamu. Dalam sektor minyak lah, minyak boleh menolong kamu menurun sebanyak 30%. Saya sebanyak ini 30%. Ini dalam minyak lah. Tidak rendah lah. Pertama ialah memilih
rupikan yang betul lah. Tadi yang pun cakap pertama kamu mau memilih viscosity yang betul lah, itu keringkatan lah. Yang tadi monograde ke, multigrade ke, 15 W atau 10 ke, oke, kamu pilihlah viscosity yang betul pada mesin kamu. Kedua ialah memilih minyak pengenci yang memberi kamu proteksi yang sangat baiklah, oke. Jangan kamu pilih minyak meskipun viscosity sudah betul, tapi dia punya bahan tambahan ke, dia punya manfaat ke sangat rendah lah, itu biar bagus lah. Oke, yang last base oil lah. Tadi sudah cakap pun mineral sintetik dengan polisintetik. Oke, mestinya kalau kamu pilih sintetik atau polisintetik, pastinya dah lagi baik daripada mineral lah, kan? Memang ada lagi besi dan teknologi lagi hebat. Nah, itu maksudlah pilih betul base oil, pilih betul viscosity, pilih itu tidak ada bagi proteksi yang sangat hebat lah. So, di sini kamu ada pertanyaan. Bagaimana minyak sebenarnya mempengaruhi jumlah kos pemilikan kamu? Macam mana kamu boleh dapat kurangkan perbelanjaan kamu dalam suatu operasi? Jika kamu lihat di sini lubrikan, kenapa kita perlu buat maintenance? Ini gambaran dia lah kan. Sebab kita tidak nampak kita rosak, kita mau kita rosak. Jadi kalau kita dapat rosak ataupun letak balik-balik masuk dalam bengkel, operasi boleh berjalan. Oke, macam itu contoh dia. So, bila kamu tak memilih minyak yang bagus, so keseluruhan ini boleh dikurangkan. Oke, masa yang kamu perlu letak di bengkel akan berkurangan, perbelanjaan minyak itu juga berkurangan, manpower, labor juga berkurangan, semua itu akan berkurang. Dan di slide ini kamu paham mengapa kita perlu lihat kepada base oil ya, mineral, semi sintetik dengan sintetik. Dan apakah perbezaan di antara 3 jenis minyak asal sini, base oil ini? Dan mengapakah sintetik ini lebih mahal jika dibandingkan dengan dua yang lain? Ya. Apakah fungsi, kelebihan dia memilih minyak sintetik? Mungkin sini ada yang tahu? Kan kita selalu nampak kan iklan-iklan minyak ni kan, minyak sintetik, minyak sintetik. Coba kenapa? Kenapa? Anda nampak dia mau minyak sintetik. Saya mau berfungsi dengan kamu yang kenapa? Dia tanya. Tahu juga. Sintetik lah tu. Kau bunuh lah kami bang. Soalan. Oke, yang contoh lah kan minyak engine nih kan, Ya. dia ada banyak kan 15, 10. Oke, contoh kalau kami pertama pakai minyak 40, kalau campur dengan yang ada 15 ada masalah gitu ya. Kalau kamu dari 40 kamu campur 15-40 dia tidak masalah. Secara umumnya tidak mendatangkan sebarang masalah. Oke, cuma kelebihan yang kamu ada pada minyak 15-40 itu tidak dapat dipertonjolkan, tidak dapat ditonjolkan keluar. Jadi rugilah. Kamu beli minyak 15-40 mungkin lebih mahal, kamu campur dengan 40 itu yang kurang. Bukan cakap dari segi harga lah, tapi kita cakap dari segi faedah dia. Oke, jadi kurang sedikit lah. Ya. Tapi kita tidak sarankan begitu. Kemasan emergency saya Ketika emergency saya tidak masalah. tidak Ya, tidak masalah. diamalkan begitu. Ya. Tidak pula kepanjangan lah. Nah, kalau boleh kita biarkan dia semua itu multi grade saja pakai. Biasa kita punya 40 habis, ada yang 15-40, ada lagi. Oke, tidak masalah. Tidak masalah. Kalau kita coba untuk minyak sintetik, mineral untuk semi sintetik. Ini ada editis sekali punya adisional. Oke, minyak sintetik ini ada aditif juga, tetapi aditif yang dia ada berkurangan dengan minyak yang diperbuat daripada minyak mineral. Polisintetik kan? Saya cakap sekarang kalau kamu pergi pasaran kan, kamu akan nampak apa nih dia punya dia punya bahasa dia tuh sama ada polisintetik ataupun dia cakap sintetik teknologi. Kalau mineral lah, sebenarnya straightforward, kamu boleh tahu dia minyak mineral. Tapi bila dia cakap sintetik teknologi, dia bukan keseluruhan polisintetik, maksud dia semi sintetik sebenarnya. Tapi bila dia tulis itu polisintetik, maksud dia polisintetik. Dan dari segi harga kalau kamu lihat, polisintetik itu sememangnya lebih mahal berbanding semi sintetik, dan semi sintetik sememangnya lebih mahal berbanding mineral. Oke? Dan di sini yang mau kamu tahu, mengapa sintetik ini lebih mahal? Ada campuran sintetik ini lebih mahal.
Apakah kelebihan yang ada pada sintetik? Dia multigrade. Kebanyakan sintetik punya produk ini pun mesti dia dibuat dengan multigrade sudah sama dengan multigrade. Jarang kamu nampak di pasaran, atau saya rasa tidak pernah lah kan. Di pasaran kamu cari yang monograde tapi dia disorder sintetik. Tiada juga minyak gitar semula. Tiada juga minyak gitar semula ada dalam pasaran. Gitar semula? Ada, tapi saya tidak tahu apa jenama lah. Oleh sebab itu, kenapa kita selalu cakap ada suatu masalah kan, minyak Shell ini selalu kena ciplak-ciplak ini. Kamu nampak ada murah betul di pasaran, tapi sebenarnya dia bukan keluaran dari Shell sebenarnya. So ini dia kemungkinan minyak kita semula, ataupun dia tahulah siapa dalang dia lah yang buat benda begitu, dia jual balik tapi dia guna brand itu. Sebab dia tahu brand ini banyak orang percaya pakai, oke, orang nampak murah jadi dia cepat-cepat membeli. Ini masalah dia, ada kita semula. Ataupun brand yang kamu tidak kenal ke apakah ada kemungkinan yang kita semula, saya tidak heran. Sebab kita memang ada tempat lah kan, kilang yang memang ambil minyak yang sudah digunakan pakai itu dari kita semula. Kita sudah semula dia sebenarnya aditif lagi di dalam. Jadi dia jadi satu minyak yang baru lah. Tapi ini sebenarnya tidak bagus. Sebab kenapa? Dia sudah filter, lari sudah semua kotoran dia oke. Tetapi masalahnya base oil dia. Macam mana? Saya contoh lah kan, kita semuanya macam minyak lah di sini. Kita semua minyak lah kan, walaupun minyak lah. Kalau saya sudah pakai kamu lah kan, 24 jam, kamu panas sudah. Memang panas sudah, bukan yang tenaga lah kan. Tapi sekarang saya ambil kamu bawa gitar semula. Saya bagi kamu makan vitamin saja 1 hari. Kamu rasa esok, mungkin kamu boleh kerja bagus sedikit lah esok kan. Tapi kamu tidak boleh tahan lama juga tuh. Sebab kamu tidak dapat cukup rehat. Kamu tidak rejuvenate ataupun jadi fresh balik lah. So dia punya konsep macam itu. Makan vitamin, kamu mungkin tidak sakit, boleh lagi satu sedikit kerja, tapi secara berpanjangan kamu tidak dapat sudah mau tahan lama. Jika dibandingkan kamu punya prestasi, saya ambil kumpulan baru, ganti kamu buat kerja ini, dia mungkin jadi lebih efisien. Sebab dia memang bertenaga, masih fresh. Itu maksud saya kita semula di sini ya, dia ada aditif itu. Oke, kita kembali kepada sintetik. Sintetik ini seperti, saya boleh kasih banding kamu. Sintetik ini begitu. Lebih mahal kan dari minyak? Memang lebih mahal. Memang mahal. Oke, tapi ada kelebihan di situ. Saya bagi kamu contoh 2 kumpulan orang. Oke, satu kumpulan orang ini dia orang yang tegap-tegap, semua askar lah, tinggi-tinggi, tegap-tegap, sado-sado lah. Kan? Satu adalah kumpulan orang biasa, di mana orangnya ada yang besar, ada yang kecil. Oke. Nah, jadi bila dalam satu kumpulan itu kita main tarik-tarik, kamu rasa siapa mungkin menang? Saya ikut skill ya. Itu ikut skill lah, ikut skill. Tapi kalau kita lihat dari segi kekuatan saja, kumpulan orang ini siapa yang mungkin menang? Yang Tangkap lah kan. Itu yang dia. Oke. Lepas itu kalau kita bukan melihat di konteks tarik-tarik, kita lihat satu konteks berkumpulan ini. Jikalau saya di satu konsert lah kan, ada 2 kumpulan orang ya, kumpulan sado dan kumpulan orang biasa. Ada benda tinggi semua lah kan, ini semua sama tinggi sama kuat. Di konser kan dong suka umpan bola besar-besar tuh, kamu tahu ya, di konser orang putih kan dia bawa bola tuh, stuck untuk memberiakan keadaan. Memang bola tuh. Jadi kamu rasa apabila 2 kumpulan orang ini dapat bola tersebut lah kan, dorang lambung bola tersebut dan tolak ke atas. Mana satu yang mungkin tolak bola itu, lambung bola itu lebih tinggi? Tegap lah, semua sama tinggi kan, sama kuat kan. Oke. Dan semua kumpulan tegap lah. Satu lagi skenario di sini ya, bisa kita tahu kamu. 2 kumpulan ini macam-macam orang, ini semua kan army lah kan, satu-satu. Jikalau saya mau kasih buat musuhan lah dan kumpulan tersebut lah kan. Bukan demonstrasi lah kan. saya kasih apa nih, racun-racun dia, saya cakap kamu sini ada yang tidak bagus atau apa. Sebab orang ini semua datang dari latar belakang yang berbeza. Jadi ini semua orang yang berbeza, memiliki latihan khas untuk saling percaya. Kamu rasa kumpulan mana yang akan habis dulu? Yang mungkin akan tidak bekerja sama atau berpaling muka gitu? Kan? Mana satu? Tegap.
Katakan tegap sudah menerima latihan, dia punya otak itu kuat sudah. Oh, Dia iya. percaya pada tim dia, orang cakap teamwork bahkan. Iya. Tapi itu tidak menerima latihan yang dia backgroundnya orang berbeza-beza. Bila saya suntik satu sentimen yang tidak lagu, saya cakap di dalam kamu itu ada orang yang mungkin buat hal, kamu mungkin akan syak dia. Ya. Jadi apabila kamu saling bersangsi di antara satu sama lain, kamu akan berpecah. Kamu mudah berpecah. So ini juga sama juga dengan konsep dia sintetik dengan mineral ini. Mineral ini apa? Bila didedahkan dengan haba, dia cepat terurai, rosak, dia tidak boleh tahan lama. Tapi sintetik ini dia kuat, dia boleh tahan lama. Jadi dia tidak perlu banyak vitamin untuk ditambahkan. Oleh sebab itu saya cakap sintetik ini dia sudah asasnya sudah kuat dan aditif yang ditambah masuk dalam kurang sedikit berbanding ini yang biasa punya mineral. Sebab dia foundation asasnya tidak kuat, dia perlu makan banyak vitamin, dia perlu banyak latihan macam itu. Jadi sintetik ini boleh pakai lebih lama dan lebih bagus untuk perlindungan enzim kamu ataupun kamu ketimbangan. Tetapi macam manapun benda-benda ini memang bagus, tapi harus ada perubahan di dalam penggunaan dia. Contohnya sekarang kamu pakai untuk 500 jam saja untuk mineral, tapi bila kamu pakai sintetik, kamu harus pakai dia lebih lama baru kamu nampak ada jimat duit kamu. Tapi kalau kamu masih pakai ikut cara yang lama, konsep yang lama, tidak berubah, ya kan? Tapi boleh guna pakai cara ini, pakai sintetik, tapi harus ubah gaya. Nah, ya. Boleh paham apa saya coba terangkan? Betul kan? Kalau tidak kita boleh. Oke, sekarang bayangkan kamu pergi store ke beli minyaknya, nah, kamu lihat ada dua brand inilah, brand X, ada 1.000, ODI itu masa penekanan minyak saja, juga 1.000, dan brand Y, dan dia harga 1.500, ODI dia masa penekanan minyak dia 200 jam lah. Mungkin ini ada sintetik lah tadi yang Leong cakap lah, lebih tahan lama. Ini mungkin mineral lah, dia tidak tahan lama lah seperti minyak sintetik lah. Jadi bahkan kamu pergi store beli minyak ke atau kamu pergi workshop repair kereta ke itu workshop itu orang tanya kamu mau minyak apa ke, yang mana kamu pilih? Contoh saja. Tengok poket lah dulu. Tengok duit dulu. Oh, sintetik Iya, lah. kalau apa-apa tengok duit. Nah, tinggal duit cukup kan tidak? Ya, tahan lama. Karena orang tengok itu harga saja, tengok ini mahal loh, dia tidak mau mahal, dia mau murah punya lah. Jadi cara penjagaan Ongkos. Nggak kayak itu Untuk penjagaan juga. Jadi orang kasih bagi orang mahal nanti sama aja. Iya. Habis. Iya, oke. Jadi saya kongsikan lah, mengapa memilih minyak ini sangat penting lah, oke? Jadi bayangkanlah kalau kamu pilih brand Y ini, oke? Bertahan 2.000 jam, oke? Kalau kamu 1 bulan guna 1.000 saja, 1.000 jam saja, maka kamu mau buka setiap bulan lah kalau kamu pilih brand X dengan brand Beacon. Nah, tapi kamu pilih brand Y, kamu tukang 1 kali minyak dalam masa 2 bulan saja. Nah, berbanding dengan 1 bulan brand X lah. Jadi kamu sudah jimat 500. Kamu dalam minyak saja cuma dong. Dapat lagi lupa itu. Ya. Lagi ya. Tapi saya sendiri sudah buat gitulah sama kereta saya lah. Saya pakai yang uji sintetik. Dulu saya 1 tahun saya servis 4 kali. Tapi sekarang saya 1 tahun 1 kali. Tapi saya punya jarak perjalanan di office di KKK saja pun. Macam kamu sini kerja itu saya rasa oke. Jadi saya pakai uji sintetik, saya pakai 1 tahun. Jadi poin di sini ialah jangan hanya tengok harga saja. Kamu mau tengok dia punya manfaat bagi kamu manfaat. Jadi macam mana saya cakap pun, tengok juga faktor-faktor lain, Yeah. kan? Kita harus cek juga. Kereta kamu sendiri itu memang ada bermasalah atau tidak, ada leaking ke tidak, atau banyak yang lain-lain. So kamu secara kolektif kamu boleh membuat pertimbangan sama ada kamu boleh pergi dengan cara ini atau tidak. Pasal penekanan minyak. Cukup 3 bulan Oh, tu dia kan? interval. Belum sampai KM-nya. Itu dari kau. Tengok KM boleh. KM, kalau kamu jalan jauh tuh tengok KM lah. Kalau saya macam pergi setakat kerja saja, pusing-pusing kita tidak jauh banyak pergi mana-mana, saya ikut bulan.
Tapi yang paling tepat ikut KM. KM tepat. Yang paling tepat ikut KM. Oh. Lagi-lagi bila kamu di syarikat ini, kamu punya perjalanan semuanya mengikut KM. Ya. Jadi itu tengok KM, jangan tengok bulan. Tapi kalau kamu punya off-road mobile, ada excavator apa-apa yang kerja di site punya itu, ikut jam, itu tengok jam. Oke? 1 tahun Itu jangan ikut cara saya pula 1 tahun. Jangan silap, Pak. Sini saya jawab lah, saya share lah. Memilih lubricant yang baik lah. Faktor yang kedua yang dapat mengurangkan kos pemilikan kamu ialah praktis lah, tadi sudah cakap lah bagaimana kamu guna minyak tersebut. Inilah cara untuk memantau kan minyak itulah. Established oil in the world itu menentukan masa penukaran minyak. Jangan kamu beli minyak sintetik tetapi kamu ikut balik jalan lama, mungkin kamu paham lah kan, ya ada rugi ya. Bos kamu cakap lah beli minyak mahal tapi apa saya dapat? Bom duit saja kan. Kedua, lubricant menteri praktis lah. Kamu harus memantau itu lubricant lah. Apakah dia kualiti dia mengurangkan atau kualiti dia masih baik ke? Kamu boleh memenjangkan kamu punya lah kalau dia masih tetap dengan baik. Ini saya akan bincangkan nanti bagaimana kamu boleh memantau minyak itulah. Kami ada technical service untuk membantu kamu lah. Good lubricant storage and handling. Yang tadi saya sudah cakap, store minyak kamu lah. Mengelakkan kontaminasi pelaku di dalam minyak kamu. Jangan kamu beli minyak sintetik tapi kamu kasih itu penutup tidak cukup ada angin masuk, ada ya itu water masuk ke sudah baju lah, minyak yang masuk sudah baju. Kalau lubrication lah, sudah cakap tadi juga viscosity pilih yang betul, guna jangan guna minyak engine, kamu guna itu petroleum dengan minyak oil. Diesel engine lah, tidak boleh guna itu petroleum punya engine oil lah, mesti kasih separate lah. Petroleum punya kereta guna petroleum engine oil. Jadi petroleum guna petroleum punya engine oil, diesel punya engine guna diesel punya engine oil lah. Maksudnya sini petrol yang pakai minyak diesel itu, minyak kereta kecil lah kan. Kita ada heavy duty yang sudah diesel punya. Tapi kereta kita yang kecil-kecil itu semua pakai petrol kan? Viscosity sama, kedekatan sama, tetapi penghasilannya berbeza dari segi jadi kita tidak rekomend kamu kembali pakai. Itu cara ya. Paham? Sekarang ini paham? Nah ini sampai sini lah. Rumus ini baru lah kan, ada brake weight sama coolant. Nah, brake weight kami adalah top 4 dengan bahan tambahan boleh eksternal. Coolant long life plus, dan ini sudah dicampur air. Jadi kamu boleh terus guna di dalam engine, tak perlu tambah air lah macam brand-brand yang lain kan. Kamu biasa kamu hanya tambah air kan. Nah, ini tak payah, kamu terus sudah guna pada kontrol. Teknologinya adalah organik dari situ, teknologi lah P teknologi. Ya, WP. Sahabat kita kamu semua jenis-jenis lah bulan di dalam market lah. Ada banyak, bukan semua pun sama juga. Kita punya bulan ya lah, ini lah di sini lah, prospek security. Yang sesuai untuk kendaraan buatan ASEAN lah, Hyundai ke, Toyota ke, Nissan ke. Tapi kalau kamu pun tidak rekomend kamu guna di dalam Mercedes-Benz, BMW, itulah yang buatan foreign lah kan, barat lah, western lah. Technical services lah, jam loop analysis lah. Ini yang saya tadi cakap. Ini cara yang kami tolong kamu untuk memantau keadaan atau kualiti minyak yang kamu sedang guna di dalam engine. Jadi kami akan menunjukkan satu masa mungkin 0 km, 100 km
3500 km, kami ambil oil sample untuk tes lah, pergi tes lah, lah. Kami boleh pantau ada ke minyak ada penggerasi, ada ke kelikatan itu ada kurang atau menambah, ada ke dia punya bahan aditif masih ada, dan lain-lain lah. Semua mesin pun tidak sama punya. Jadi kalau report itu berarti minyak itu dia kurang, dia akan jadi normal, dia akan tunjukkan normal lah. Ataupun dia attention, maksudnya kita harus berhati-hati lah kalau kami pilih untuk terus menggunakan minyak itu. Yang akhir, saya itu tidak rekomen kamu terus guna lagi itu minyak lah, harus tuntas untuk buka minyak. Jadi ini kami boleh tolong kamu buat untuk menentukan ODI lah masa penukaran minyak. Nah, ketika kamu tidak payah timbang, oh saya beli minyak sintetik, tapi saya tidak tahu dia punya penukaran minyak. Nah, kami boleh tolong kamu menentukan masa itu. Jadi kalau kami macam komplain mau beli itu apa sintetik, kamu tolong analis. Ya, tolong kamu menguji lah itu minyak. Yang paling penting di sini saya mau berkomunikasi dengan kamu. Loop analysis ini namanya short loop analysis, merupakan satu service yang tidak ada di sini larang. Tapi kemudian sampel yang kita dapat tuh bukan kita yang buat ya, bukan kita yang uji, bukan kita yang cek, bukan kita yang bagi report semua itu. Sebab kalau saya jual minyak saya uji minyak saya cakap minyak saya sangat bagus. Kan? Saya mesti cakap bagus punya lah. Saya jual bunga cakap bunga roasted busuk kan? Saya jual kue cakap kue dia tidak sedap. Kan mesti sedap. So untuk mengelakkan masalah ini, tidak bias lah kan? Kita sebenarnya hantar minyak ini ke kapal SGS. Jadi kalau kamu tahu SGS, kalau kamu tidak tahu SGS, kamu boleh masuk Google, kamu cek SGS. Apakah fungsi SGS? Dia bukan saya buat audit, dia memang terkenal di industri minyak. Dia juga buat tes minyak. Dan tes ini kita hantar ke Singapura. Kenapa kamu mungkin tanya? Alah SGS ini sebenarnya ada juga di Malaysia, kenapa ada di Singapura? Ini saya tahu kenapa lah. Tapi memang kontraknya bersama SGS Singapura lah. Jadi tes kami ini hantar ke Singapura untuk dites mungkin dalam masa 2 minggu lah. Mengikut apalah masa pengantaran sampai itu mungkin dalam seminggu kan, kan? Dia sudah siap, dia akan report keluar, dia akan bagi tahu baru kami akan beritahu kamu lah. Dia punya minyak punya apalah condition lah. So bukan kami yang buat ya, so jangan salah. Kami pun tidak akan set up mau buat benda itu sebab kita perlu hire orang kerja. Kalau masuk mungkin orang pun tidak percaya lah kan. So kami tidak lah. So ini kebiasaannya cost dia ni boleh sampai 300 hingga 500 ringgit ni cost dia buat satu tes lah. Kalau ikut ada kompetitor lain kami yang buat cost ini dia buat satu minyaknya 60 ml tu berharga 700 ringgit. Tapi kami ya. Kami di sini kalau kami yang buat lah kan untuk certain customer yang memang mau buat ini selalu kami 300 lah, 300 ringgit, sangat murah lah. And then untuk case yang kalau ada case yang additional yang lagi special itu mungkin perlu tambah sedikit, itu kita perlu tanya apa situ lah. Tapi untuk jikalau kamu di sini contohnya kita punya customer sendiri yang memang berminat untuk benda ini dan lepas itu kamu beli minyak kami banyak kan, kami akan coba buat request sama company untuk franchise kamu lah. Lagipun contohnya macam bisnis cakap dia kalau kami punya company mau beli minyak sintetik, kami mau kasih panjang masa kan. Betul. Jadi oleh kerana kamu beli minyak kami juga mau pakai minyak sintetik, kami pun boleh bagi juga lah. Request sama company sekarang mau beli minyak premium, kita mau tolong customer kasih panjang pun minyak, mau tengok sampai mana dia boleh pakai. Ya kita boleh minta bantuan di company untuk support lah dari segi lah. Ya, cuma di penghujung saja itu bila kita sudah buat tes ini sama kamu, kita cuma request saja. Jadi kita nampak kamu punya minyak itu boleh dipanjangkan dari 500 jam hingga 1000 jam. Satu saja perkara penting, yang sangat sedikit kamu minta dari kamu lah, meraih kamu untuk sign saja bilang kami akan provide service ini sama kamu dan kami juga berharap kamu boleh memberi sedikit testimonial lah pasal minyak kami itu saja. Itu saja. Ya macam itu. Tapi ada juga customer saya yang di manufacturing sector punya lah kan. Dia memang jarang beli minyak lah dengan kami. Jadi saya memang susah untuk minta request sama saya bos kan. Dia 1 tahun baru beli mungkin 3 gram, 4 gram. So orang jarang pakai. Tapi dia buat ini tes, dia sebenarnya jimat banyak. Daripada dia tukar minyak berdram-dram, 1 tahun dia buat 3 tes saja. Itu baru 1.000 ringgit. Tapi dia tahu keadaan minyak dia sampai di mana.
dia tidak perlu beli 1 gram minyak 2.000 lebih. Dia masih jimat, dia masih untung. Nah, begitulah. Tapi kebanyakan orang tidak tahu tes ini. Kebanyakan customer merasakan tes ini leceh lah, menyebabkan masalah, tapi sebenarnya tidak. Bila kita tahu keadaan engine tersebut, kita juga dapat lihat keadaan engine tersebut. Bisa membantu kita lah, begitu. Kalau kita tes darah kan, nampak sehat saja, tapi di dalam banyak kolesterol. Liver function test tidak bagus. Ini pun dia akan beritahu juga macam itu lah. Oke. Jadi bukan pastinya kamu tukar minyak baru sintetik ke baru boleh uji lah. Minyak yang kamu sedang guna pun boleh uji lah. Ini contoh lah satu customer saya, kita berjaya memancangkan ODI mereka dari 8.000 ke 10.000. Kita guna iPhone X lah. Dia tidak pasti dia mau ODI sampai ke mana. Kita yang tolong dia memancangkan dia ODI lah. Grease test kit, okay? Tadi itu menguji minyak, ini menguji grease lah. Kita di sini kita uji lah, kita uji dia punya oil beating test lah. Kemana tahap dia punya grease mengeluarkan minyak lah, okay? Kita boleh uji. Adakah dia sudah turun ke langsung darah jus lah, maksudnya lah kan. Consistency test dia punya kelikatan. Pasti kamu pernah dengar itu NLGI itu grade kan, itu grade 2, grade 3 itu biasanya terdapat kelikatan lah. Okay. Nombor yang tinggi maksud lebih tebal, lebih likat. Kita pada tes kelikatan dia adakah turun ataupun meningkat lah. Meningkat maksudnya grease sudah kering, darah itu minyak. Okay. Kalau dia sudah turun dia punya grade, maksud dia mungkin ada air ke, mungkin dia punya grease sudah kualitas sudah terjejas lah, dia punya cair lah kan, terkena apa yang tinggi dan terlalu cair lah. Ini kami juga tes dengan kontaminasi. Adakah dia ada wave partikel ke, ada kotoran ke, apa lah kita boleh tes dia lah. Ada technical service lah. Kita ada technical service yang lain lah, yang kamu boleh berkumpul lah kan. Kamu boleh visit kita punya website. Kita ada Xiaolu Max sama Lukcak lah. Ini dua ialah aplikasi untuk kamu untuk cek kamu punya kereta sesuai dengan apa. Ini Lukcak lah. Kalau kamu tahu, saya punya kereta Myvi. Kita akan tunjukkan minyak engine saja, sedangkan dia guna viscosity apa, dia punya transmission oil guna apa, lain-lain lah. Lukcak ini adalah satu AI lah, kamu boleh kalau kamu rasa sunyi boleh bincang dengan AI ini lah. Dia akan suggest juga minyak, dia akan kalau kamu cari apa limula, dia akan bagi kamu kotak semua limula. So turun chat nama dia Sherry. Siapa mau kenal lebih lanjut carilah Sherry ya. Shelly. Tapi kalau Sherry tidak dapat layan kamu dengan bagus, terpaksa kamu carikan itu. Cari dia lah. Oke. Review. Oke, masa waktu kamu semua menang kamu punya gift lah, kami ada prepare gift lah. Oke, kami buat review lah, overview lah, kesimpulannya lah. Tengok lu nota lagi. Silakan sediakan beberapa video. Oh, undang-undang lah ini. Aku tinggal jawaban di sini. Main soalan lah. Oke. Pertama, what is the role lubricant? Fungsi lubricant. Tadi saya tanya dia orang jawab, saya boleh jawab lah. Apakah fungsi lubricant lah? Oh, break. Break dulu. Break dulu lah kan. Kita dulu lah. Sudah tahu kan.